Kalau orang cuma terima laporan, pasti kalau dari anak buah cuma aman terkendali. Aduh, ada mau lapor polisi lama sama Jo kan. Karena itu penekanan itu kalau buat kita itu sudah tamparan keras itu. Polisi kan bukan untuk ditakuti. Itu. Hari ini kembali bersama saya dengan Roni Serang. Kita ada di Blak-Blakan Podcast Lintas Utara. Hari ini kita akan membahas terkait kinerja Polri. Pagi menjelang siang ini narasumber kita sudah tidak asing lagi, orang yang begitu familiar di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Beliau adalah Kapolres Kepulauan Sangihe AKBP Denny Welly Tompunu, Walter Tompunu, yang akan jadi narasumber kita. Kita akan bercerita membahas bagaimana kinerja Polri saat ini dan bagaimana pelayanan publik Polri dengan perubahan-perubahan yang ada, dengan yang telah dilakukan oleh Polri dari Kapolri hingga ke Polsek-Polsek. Nah, untuk membahas ini kita akan bincang-bincang dengan Kapolres Kepulauan Sangihe AKBP Welly Walter Tompunu. Selamat pagi menjelang siang Pak Kapolres. Selamat pagi menjelang siang. Pak, kita hari ini membahas yang berbeda dengan di akhir tahun kemarin. Kalau di akhir tahun kemarin kita membahas tentang masalah hukum yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tapi kita lebih ke dalam lagi ini, kita membahas terkait kinerja Polri, lebih khusus masalah pelayanan publiknya. Nah, kita hari ini mengambil tema mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi, Pak. Nah, ini kan masalah yang digaungkan oleh Kapolri lewat program presisi ya. Jadi Pak, boleh dijelaskan dulu bagaimana sih pelayanan yang terintegrasi dari Polri itu sendiri, Pak? Ya, jadi kita hanya meninjak lanjuti apa yang menjadi penekanan dan perintah dari pimpinan tertinggi yaitu Kapolri. Itu kita jabarkan di wilayah Kepulauan Sangihe. Jadi mungkin kalau yang lalu-lalu atau dulu-dulu kalau ada masyarakat melapor itu sangat susah atau lama. Jadi betul. Sekarang akan kita rubah. Secepatnya kita akan tanggapi dan kita tindak lanjuti. Supaya dengan begitu kalaupun ada kejadian apa-apa di wilayah terpencil di Kepulauan Sangihe sini bisa cepat kita tahu dan kita respon. Jadi lebih memudahkan lagi masyarakat untuk mengakses pelayanan yang ada di Polri, terlebih khusus di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pak. Beberapa waktu lalu, Pak, kami memantau, bahkan kami pernah ikut, ada program yang saya harus apresiasi. Ini sebagai betul-betul pendekatan pelayanan yang dilakukan oleh Polri kepada masyarakat, Pak. Jumat curhat. Yang kemarin bagaimana Pak ini supaya masyarakat bisa mendengar ini, ada persepsi yang berubah terkait pelayanan Polri. Ya, itu juga termasuk satu program dari pimpinan Polri yang paling tinggi, Pak Kapolri. Jadi kita lebih berusaha mendekatkan diri, langsung menyentuh ke masyarakat. Tidak menunggu bola, kita yang jemput ke bawah. Jadi kan kebiasaan dari dulu masyarakat itu kalau mau lihat atau ada sesuatu hal yang pingin dilaporkan ke kantor polisi itu ada rasa sungkan, segan kalau dia mau masuk ke Polres misalnya atau ke Polsek. Jadi kita yang datangi dari semua sisi atau semua lini masyarakat, mulai dari supir angkot, buruh, petani, kalau di sini kelompok-kelompok nelayan, semua kita datangi. Semua sektor ini dirangkul. Dengan begitu kita akan langsung tahu dan langsung dengar dari masyarakat sendiri apa keluhan dari masyarakat tentang kinerja Polri. Kedepannya nanti bisa kita perbaiki. Misalnya Pak, kalau orang melapor lama, itu orang perbaiki. Kalau orang cuma terima laporan, pasti kalau dari anak buah cuma aman terkendali. Nah, ini saya mau langsung cek ke bawah. Dengar langsung dari masyarakat apa keluhannya begitu. Supaya bisa kita robah. Jadi kami Pak sedikit mengambil sampel di masyarakat sebelum kita bincang-bincang ini.
terutama terkait pelayanan. Jadi ada beberapa pengakuan dari masyarakat secara sampling kami mengambil Pak Random bahwa ada perubahan pelayanan ternyata di Polri ini. Sampai Bapak bilang tadi kalau dulu lama sekali, jangankan terproses apa yang menjadi laporan ini, respon pun masih ini. Tapi apa yang sebenarnya Bapak lakukan ini Pak sehingga ada perubahan-perubahan ini? Ya kita hanya berusaha bekerja dengan baik saja. Apa yang menjadi keluhan masyarakat cepat kita tanggapi dan kita respon. Contoh ke depannya nanti saya akan membuat tempat pelayanan publik di Polres itu lebih terbuka dan lebih ramah humanis. Biar orang kalau mau lapor atau mau tunggu antri tidak gelisah, tidak resah, mungkin terlalu panas atau apa, kita akan fasilitasi biar dia nyaman dan tidak merasa ada hambatan dalam proses pengurusan misalnya SKCK atau laporan-laporan yang lain begitu. Ya, jadi ini sangat selain humanis, memang respon cepat Polri ini lebih khusus yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini begitu didambakan oleh masyarakat. Nah, ini sekarang lagi nikmati oleh masyarakat. Ya. Apakah Bapak melakukan perubahan-perubahan termasuk masalah SDM di Polres itu sendiri, Pak? Ya, sebelum kita keluar kan harus kita benahi ke dalam dulu. Kalau langsung kita keluar di dalam masih tetap sama saja, Pak. Sama saja, akan lambat prosesnya. Jadi kita tata dulu ke dalam, baru kita eksplor keluar. Jadi diperbaiki dulu di dalam. Jadi sistem dan mekanisme di dalam kita perbaiki, baru kita sebarkan keluar. Nah, buktinya kan terasa sekarang banyak apresiasi dari masyarakat. Terima kasih Pak, pelayanan SKCK cepat. Nah, SIM juga begitu. Pak. Kalau dulu kita tidak membandingkan sih Pak, cuman persoalannya apa yang telah terjadi dan dirasakan oleh masyarakat. Kalau dulu memang hal sederhana seperti pengurusan SIM, itu butuh berminggu. Ini hari kalau 1 hari pun sudah langsung diterima oleh masyarakat. Hitungan jam bisa jadi. Iya, hitungan jam sekarang sudah bisa diterima dan didapatkan oleh masyarakat SIM itu. Nah, ini yang masyarakat penasaran. Perubahan apa saja yang Bapak buat di dalam Bapak di daya Polres itu sendiri untuk masalah sumber daya? Yang pertama ya SDM di dalam harus kita perbaiki. Image yang dulu tertanam di otak itu harus kita rubah. Sekarang bukan polisi yang dulu lagi. Iya. Orang sekarang polisi modern sekarang. Lebih bersahabat dan lebih dekat dengan masyarakat. Nah, jadi mulai dari internal ke dalam kita rubah, tinggalkan pola-pola lama. Sekarang orang harus lebih maju ke depan. Yang perlu kita ingat bagaimana orang mau angkat citra Polri jadi bagus kalau internal ke dalam saja masih belum beres. Jadi kita benahi semua. Mari kita sama-sama menjaga, mempunyai sifat saling peduli. Yang jelas bekerja sesuai aturan saja. Nah, dengan begitu masyarakat akan merasa banyak terbantu. Jadi itu program presisi ini memang betul-betul diaktualisasikan di Polres Sangihe, Pak. Ya, harus kita terapkan. Ya. Memang dirasakan oleh termasuk peningkatan kinerja dari penegak hukum kita khususnya di Polres Sangihe. Memang Bapak betul-betul pelototi ini ya. Ya. Jadi Pak dari beberapa apa Pak? Kalau memang penting. Jadi ada beberapa Bapak terjun langsung ke masyarakat. Termasuk program Jumat Curhat itu paling banyak Pak. Apa yang jadi masukan masyarakat ke Bapak terkait kinerja Polres Sangihe? Rata-rata cuma laporan setingkat koordinasi saja. Contoh banyak keluhan dari masyarakat. Oh Pak, orang kalau mau kegiatan ini saya bilang itu nanti akan kita sampaikan. Itu ranahnya Pemda. Tetap kita akan koordinasi Forkopimda dan itu sudah berjalan. Contoh kemarin kita ada musibah
Respon cepat. Ya, ada badai di sini kan banyak juga penduduk yang kena dampaknya. Langsung kita respon cepat, kerjasama dengan badan sosial dari pemerintah. Kita turun tangan langsung memberikan bantuan dan motivasi buat rekan-rekan semua. Jadi memang sisi humanis itu diterima dan dirasakan oleh masyarakat, sisi humanisnya Polri, Pak ya. Polisi kan bukan untuk ditakuti. Itu. Polisi jadi paradigma ini Pak, paradigma ini pengayom harus masyarakat. dirubah. Ya. Jadi pengayom masyarakat, pelindung masyarakat Ya, ini itu harus betul-betul dirasakan betul oleh masyarakat. Jangan sampai di programnya adalah pengayom, pelindung, pelayan, tetapi tidak dirasakan oleh masyarakat. Ya, namanya pelayan kan coba contoh kita ke rumah makan, pesan makanan kan ke pelayan. Kalau kita nggak melayani dengan bagus, nggak ke rumah makan itu lagi kita. Ya, itu yang kita buat di sini. Pak, birokrasi apa yang Bapak mungkin sebut saja dipotong-potong untuk memperlancar? Contoh begini, ada masyarakat yang melapor lewat SKPT ya. Tetapi kalau ini urusannya ke reskrim Pak, itu memakan waktu yang cukup lama dulu untuk sampai ditindaki oleh reskrim, direspon oleh reskrim. Tapi sekarang dari sampling tadi yang kami dapat di masyarakat, Pak, dalam hitungan jam juga sudah direspon oleh pihak reskrim. Jadi mungkin ada birokrasi yang diatur lagi atau dipotong-potong supaya cepat. Ada beberapa tahapan yang kayaknya memperlambat, itu yang saya hilangkan. Contoh, banyak nomor handphone saya atau ada nomor handphone saya sebar langsung ke masyarakat. Ya, betul. Jadi kalau ada penanganan mulai dari Polsek sampai ke Polres yang lambat, langsung hubungi saya. Dan saya langsung turun itu. Dan pasti akan saya tegur anggota yang memperlambat atau menghambat. Kalau memang bisa diproses, kita proses. Kalau tidak, kenapa lagi harus dipersulit atau diperlambat? Jadi betul-betul direspon cepat dan dilaksanakan cepat oleh pihak-pihak terkait, reskrim atau intinya yang kita pihak lain. Jangan menunda-nunda kerjaan. Kalau bisa kasih selesai cepat, karena pekerjaan ini pasti akan banyak mau datang. Kalau kita tunggu terus, numpuk dia pekerjaannya. Memang luar biasa. Sebagai masyarakat, kami menilai kinerja Polri yang ada di Polres Sangihe ini memang sangat luar biasa. Pak Kapolres AKBP Denny Welly Walter Tumpuno memang betul-betul merubah wajah Polri, wajah kepolisian yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kalau dulu seperti ada paradigma Pak masyarakat bahwa ada mau lapor polisi lama sama Jo kan. Nah, ini memang Bapak ngerubah paradigma ini dengan adanya pelayanan yang begitu cepat Pak. Memang Pak, apa pengaruh Bapak seorang dari Kesatuan Brimob atau memang seperti apa Pak sebenarnya yang Bapak lakukan? Selain memang saya awalnya memang sudah terbiasa dinas di pasukan dan ya memang sudah begitu seharusnya kerja Polri. Tidak bisa kita lupa juga ini karena campur tangan masyarakat. Dengan kita dekat dengan masyarakat, kolaborasi, kerjasama, semua hal bisa kita selesaikan. Ini juga berkat bantuan dari masyarakat yang sudah merespon cepat. Kalau ada kejadian apa-apa langsung melapor. Itu kan sangat membantu juga pihak kepolisian. Kenapa masyarakat sudah mau membantu kalau kita nih mau? Kita kerjasama saja yang baik. Kalau masyarakat melakukan laporan atau ada kejadian segera memberitahukan ke pihak Polri, kenapa Polri harus lambat menangani? Betul Pak. Begitu. Jadi memang betul-betul masyarakat akhir-akhir ini ya di tangan Bapak. Saya tidak memuji Bapak, tapi memang ini fakta secara konteks fakta yang kami dapat memang seperti itu. Ada yang berubah di Polres Sangihe dengan sejak kedatangan Bapak. Terutama masalah pelayanan yang masyarakat rasakan saat ini Pak. Jadi kalau dulu saya ingat Pak, saya pernah juga membaca bukunya mantan presiden kita. Beliau ada kritikan untuk Polri ya, lebih khusus secara lembaga. Beliau menyebut itu ada 3 polisi yang ada di Indonesia. Patung polisi tidur dan Hugeng Pak. Pak Hugeng. Sampai sekarang itu ada nominasi Hugeng ya Pak kalau tidak salah. Nah, kalau saya boleh katakan Pak,
ini pengamatan saya secara pribadi ya. Ya. Kalau Gus Dur memberi kritik itu dan menjadi satu tonggak perubahan di tubuh Polri, saya harus menambahkan itu, Pak. Ya. Kalau saya penilaian, Pak, di Sange itu ada ampa polisi. BPK amba AKBP Denny Woltor Tombono. Iya, terima kasih. Jadi merubah wajah polisi yang dulu sangar mungkin di mata masyarakat, lebih humanis lagi, termasuk pelayanan tadi, Pak. Dan satu-satunya saat ini Kapolres yang saya temui di Kabupaten Sange yang menyebarkan nomor teleponnya di masyarakat terkait pelayanan bila lambat dan sebagainya harus melapor ke Bapak. Motivasi Bapak sebenarnya apa untuk melakukan itu? Saya cuma ingin lebih dekat dengan masyarakat. Dengan saya memberikan nomor telepon kan masyarakat bisa langsung komunikasi dengan saya. Banyak sekali masyarakat kalau lihat Kapolres takut. Iya, betul. Itu ada Pak Kapolres sana. Dengan saya sebar komunikasi langsung, lama-lama saya di jalan keluar, Ada Pak, yang tegur, ya kan lebih enak kita. Jadi lebih humanis, Pak ya. Jadi, lebih enak kita bergaul di luar itu. Polisi ini bukan untuk ditakuti. Betul. Saya bertanya-tanya, kan Bapak udah ada polsek dan tingkatan-tingkatannya, tapi kenapa Pak Kapolres masih menyebarkan? Ini kan seorang pejabat, Pak, biasanya tidak semua sih. Pada umumnya itu nggak mau repot dengan hal-hal seperti itu. Artinya kalau Bapak menyebarkan nomor ke semua masyarakat kan pasti banyak masyarakat yang ingin tahu tuh. Banyak masyarakat yang aduh, apa Kapolres ya gimana. Tapi Bapak nggak merasa repot atau apa? Kalau nggak mau repot jangan kerja. Ini orang mesti tepuk tangan. Jadi quote pagi ini memang luar biasa. Kalau merasa repot jangan kerja. Jangan jadi berhenti pejabat saja. Jangan jadi polisi. Luar biasa, Pak. Mungkin kan di Polsek saat ini ada di Kabupaten Sangihe. Bagaimana, Pak? Pesan Bapak, saya baru lalu mengikuti Bapak itu melakukan kunjungan kerja ke polsek-polsek. Apa yang Bapak lakukan di sana? Ya, saya hanya cuma mengecek langsung kinerja anggota saya di bawah. Terkait pelayanan ini. Masalah pelayanannya, jangan sampai cuma sampai di Polres saja. Harus dari bawah, tingkat paling bawah. Kalau berjalan lancar dari tingkat paling bawah sampai ke Polres kan semua enak nantinya. Itu kemudian, yang Bapak maksud integrasi? Iya. Kemudian satu hal lagi, pesan untuk masyarakat, jika mendengar atau melihat sesuatu hal yang janggal, jangan langsung dipublikasi atau disebarluaskan. Itu akan menimbulkan kepanikan terhadap masyarakat. Contoh beberapa kali kasus penculikan anak. Jadi gaduh, Pak ya. Jadi gaduh. Makanya saya langsung turun ke bawah itu. Apa betul ada penculikan anak? Setelah kita cekkan ternyata tidak. Makanya kemarin kita koordinasi dengan Pemda, terutama Kadis yang memberikan himbauan ke masyarakat itu bilang jangan terlalu cepat. Dengan begitu bukan menolong masyarakat kita, membuat tambah panik. Koordinasi dulu dengan kita, nanti kita akan turun ke bawah sampai ke tingkat polsek untuk mengecek kebenarannya. Jangan sampai hal yang belum pasti sudah kita sebarkan sampai masyarakat panik. Itu. Jadi betul-betul Pak, ini Bapak membelototi terkait pelayanan terhadap masyarakat ini ya. Ya, itu hanya tugas saya saja. Ya. Sekali lagi saya harus mengatakan memang ada hamba polisi di Sange, Pak. No? Ada. Sebenarnya banyak polisi yang baik. Ya. Cuman belum tapi kan kita melihat pelayanan di Sange itu mulai dari berarti kalau kepalanya baik kan ekornya ngikut Kapolri. Tapi Kapolri bilang kalau ekornya tidak baik potong dari kepala kan. Ya gitu. Itu kan motivasi buat terutama kita ini pimpinan kecil di Polres ini. Karena itu penekanan itu kalau buat kita itu sudah tamparan keras itu. Berarti kita harus merubah kerja kita. Kalau ada ekor yang aneh-aneh, kepalanya saya potong katanya. Itu kan motivasi dan cambuk untuk kita lebih beban bagus. Ada beban moral di bawahan. Itu harus kita jabarkan ke bawah itu. Nah, ini di Sangihe sini yang saya lakukan termasuk
menjabarkan perintah Kapolri. Nah, ini yang masih kami sebagai masyarakat masih penasaran, Pak. Apa sebenarnya yang Bapak lakukan dari sisi pembenahan birokrasi SDM yang ada di Polri, lebih khusus di Polres Sangihe? Sisi humanis ini yang ada di Polri ini, yang ada di Kabupaten Sangihe ini, Pak, tidak hanya ada di Bapak sekarang kalau kami mengamati. Mulai dari Kasat Reskrim dan Kasat Lantas, terutama yang ketemu orang di jalan. Kalau dulu ini cerita dulu kita. Kalau dulu ketika ada masyarakat langsung ditilang, tapi ini kan Kasatnya datang langsung membina. Memang masyarakat merasa terayomi gitu, Pak. Ketika ada kesalahan, Pak, nggak pakai helm, contoh, kenapa nggak pakai helm, Pak? Permisi. Gitu. Nah, ini yang masyarakat merasa yang mengayomi dan melindungi tadi, Pak, serta melayani memang dapat, Pak. Perubahan seperti apa yang sebenarnya Bapak lakukan untuk SDM Bapak yang ada di Polri, sehingga apa yang mungkin mereka mengikuti Bapak? Nah, kan ini masalah karakter kan, Pak. Tidak semua ketika pimpinan menyampaikan seperti ini diikuti semua begini, Pak. Ini kan persoalan karakter, tapi Bapak mampu merubah pola yang lama ini ke sisi humanis tadi, Pak. Apa Bapak takut-takuti di kasat atau apa? Itu hanya sebatas kayak ilustrasinya begini. Tidak mungkin saya melarang anggota saya untuk merokok. Kamu jangan merokok, tapi saya merokok. Betul. Nah, pasti anggota di bawah berundal. Bapak marahi kita merokok, Bapak merokok. Itu ilustrasinya begitu. Saya aja bisa dekat dengan masyarakat, kenapa kamu tidak bisa? Nah, jadi saya cuma memberikan contoh saja. Jadi Bapak lakukan dalam bentuk tindakan. Iya, langsung bicaranya sedikit. Actionnya langsung. Tidak perlu terlalu banyak bicara. Kerja saja. Dengan bekerja lebih dekat dengan masyarakat. Contoh kasus begini. Setiap ada kejadian, ini katanya, setiap ada kejadian pasti polisi lama sekali mau dapat informasi. Nah, dengan saya rubah pola ini, kadang-kadang kita akan lebih cepat untuk merespon itu dan mendapat informasi. Karena masyarakat ini kok bukan polisi yang dulu, orang lebih dekat, lebih boleh mau curhat dengan polisi. Pak, yang ada di masyarakat sekarang. Ini kok berbeda selain orang ini. Yang saya jadi penasaran nih, pengamatan masyarakat dan pengakuan masyarakat ini. Hanya Pak Kapolres ada baik apa kok ini di Polres ini terhadap bawahan ini, sampai kalau Pak Kapolres ya kita sudah menyaksikan langsung kan masyarakatnya, Bapak bagaimana terhadap masyarakat, bergaul dengan masyarakat sangat dekat. Nah, tapi jajaran ini juga ikut ini yang kami penasaran. Ya itu yang selalu saya tekankan di dalam setiap mengambil apel atau ada rapat-rapat koordinasi. Itu saya saja bisa, kenapa kamu nggak bisa? Kalau kamu begitu ke masyarakat, mau nggak kamu kalau saya bikin begitu? Saya kembalikan lagi. Kalau ngoni bikin susah masyarakat, ngoni ini kita bikin susah, mau nggak? Jadi pinjam perasaan. Iya, kita hanya main karakter saja. Pinjam perasaan. Betul. Jadi Pak, kan dampaknya kan akan kita rasa bersama. Betul. Polisi kerja nggak terlalu susah, sudah banyak bantuan dari masyarakat. Nah, itu. Akhirnya dulu memang Pak banyak masyarakat yang pelit informasi. Iya, karena istilahnya begini, biar masyarakat tahu orang mau cari pancuri dong susah mau. Tahu Pak, lewat sini. Kalau sekarang belum terang tanya, kenapa dia Pak di situ? Nah itu. Karena berarti itu contohnya. Ini perubahan ini masalah kedekatan dengan masyarakat. Itu contohnya, contoh kecilnya begitu. Memang saya Pak terang tanya dia bilang, kenapa itu Pak di sana dia. Jadi konektivitas itu Pak, dari integrasi betul pelayanan itu. Jadi dari masyarakat, dari Polri ke masyarakat, masyarakat ke Polri itu ada kerjasama yang combine betul. Harus kerjasama yang baik. Jadi saya pernah mendengar ungkapan begini Pak, bila seorang pemimpin jauh dengan masyarakat, masyarakat juga akan menjauh dari pasti pemimpin. Itu pasti. Nah, ini yang kebalikan Bapak sekarang kan. Bapak lakukan sehingga kelihatan tidak ada batas antara kami ini pejabat, kami ini aparat. Jadi
paradigma lama itu betul-betul Bapak rubah. Sudah bukan zamannya lagi untuk sudah bukan zaman untuk galak-galak, tidak, sudah tidak zamannya lagi. Jadi memang kalau masyarakat duduk sama-sama dengan polisi sekarang ini udah hal biasa. Kalau dulu kan tabu, Pak. Kan Bapak katakan tadi, kalau lihat Kapolres. Sekarang kan udah Pak, ya kan begitu kan. Itu kan lebih enak nanti. Iya kan? Pak Kapolres, mana-mana kan berapa kali saya ikut Bapak kunjungan kemana kan jangankan jauh-jauh di pusat kota tahunan. Pak Kapolres, Pak lihat kan Bapak lelah angkat kiri kanan kan. Tapi artinya ini enggak dibuat-buat, Pak. Kan ada yang yang penting kelihatan saya humanis, kelihatan saya menyatu dengan masyarakat sekedar. Tapi Bapak memang alamiah gitu. Ya, intinya kan begini, orang memberikan penghargaan ke kita itu. Contohnya kalau kita jalan ditegur. Dia akan merasa gimana gitu kalau cuma sebatas membalas, ya kok nggak bisa. Dengan kita balas saja sapaan dari masyarakat itu, Pak, ya terima kasih, itu akan senang sekali masyarakat. Nah, itu dia akan lebih percaya. Betul. Dan lebih akan menaruh harapan banyak ke kita untuk berbuat di Sangihe ini. Betul. Jadi citra Polri itu lebih khusus kita yang ada di Kabupaten Sangihe memang menjadi berubah pandangan masyarakat terhadap Polri itu sendiri. Memang harus kita rubah. Pak, dengan perubahan yang Bapak lakukan sejak Bapak di sini dan dampaknya kita mulai rasakan, masyarakat mulai rasakan sekarang. Apa yang masih Bapak sedang benahi di dalam lebih khusus ini? Untuk selain ini yang ada sudah ditingkatkan lagi, Bapak apa yang Bapak benahi dari sisi pelayanan? Masih banyak lagi yang harus kita benahi. Karena tuntutan dan tugas kerja Polri ini kedepannya akan lebih berat lagi. Kalau kita hanya stay di situ terus akan ketinggalan gitu. Harus lebih banyak berubah gitu. Masalah dan tantangan ke depan dengan kemajuan teknologi ini akan lebih maju ke depan. Jadi kita harus lebih berbenah dan harus lebih siap lagi untuk menghadapi tantangan ke depan itu. Pak, masalah tantangan ke depan yang paling besar tantangan kita saat ini masalah teknologi tadi dengan adanya media sosial yang tanpa batas ini, Pak. Kadang ini yang jadi dalam tanda kutip perusak kita di masyarakat ketika masyarakat tidak mampu menyaring informasi-informasi mana yang benar, mana yang hoax, Pak. Jadi Pak, coba kasih pesan ke masyarakat terkait hal ini sehingga tidak ada kesalahpahaman masyarakat menyebarkan kayak kemarin penculikan anak. Belum melihat ini menyaring betul enggak ada penjelasan. Ini sudah di mana-mana. Sudah direport oleh banyak orang, Pak. Jadi begini. Informasi yang belum jelas kebenarannya jangan dulu disebarluaskan. Karena memang kebebasan orang dalam memberikan informasi itu memang diatur bebas, boleh. Cuman jangan salah, kita punya undang-undang ITE. Hal-hal yang meresahkan masyarakat yang tidak benar bisa kita proses nanti. Karena itu kan menyebabkan kegaduhan di masyarakat, kepanikan, kecemasan. Jadi saring betul informasi yang mau di-share. Sudah menemukan dasar dan memang benar terjadi, boleh di-share. Kalau memang belum ada kejelasannya, koordinasi dulu, konfirmasi dulu. Jangan sembarang ada terima apa-apa langsung share. Apa-apa langsung share tanpa melihat atau mengecek benar enggak ini kejadian ini. Itu. Pak, terkait kedekatan Bapak dengan masyarakat, saya melihat ini akan jadi tantangan mungkin ke depan juga kepada Bapak dan jajaran. Mungkin ada kan masyarakat, Pak, salah persepsi, salah menilai ketika Bapak kedekatan dengan masyarakat. Artinya begini, kita kok yang penting dekat dengan Kapolres, toh? Ya. Sembarang atau kita melakukan hal ini ada Kapolres tapi ini Bapak harus mengingatkan. Ya, itu sudah saya sampaikan. Dekat, tetap kalau sudah saya sampaikan ke masyarakat. Saya berusaha dekat dengan masyarakat bukan berarti kamu bisa sembarangan berbuat hal-hal yang
nyeleneh atau hukum, menyimpang, melawan hukum. Kedekatan kita itu memang harus kita bangun dan kita bina. Itu tidak terlepas dari kalau setiap orang berbuat pelanggaran pasti ada tindakan. Dan sudah berapa kali saya buktikan itu. Jangan karena dekat dengan polisi terus berbuat hal semena-mena, tidak bisa. Tetap ada batasannya. Ada batasannya. Kalau memang terutama ke jajaran internal ke dalam dulu, saya udah sampaikan. Setiap ada pelanggaran pasti ada tindakan. Setiap ada prestasi pasti saya berikan reward. Tapi kalau pelanggaran pasti punishment, Pak. Pasti. Yang jelas reward and punishment itu pasti jalan, ada. Pasti berjalan. Dengan masyarakat juga begitu. Jangan salah mengartikan kedekatan saya dengan masyarakat dengan bebas berbuat hal-hal yang tidak sewajarnya dibuat. Justru saya sampaikan ke masyarakat, kalau kamu dekat dengan saya, tolong saling membantu kita. Ya, betul. Saling menjaga. Jaga nama baik. Jangan karena dekat kong bikin yang dekat dengan tetap kita proses. Tetap saya proses. Jadi masyarakat kalau diingatkan ini apa yang dilakukan oleh Pak Kapolres, bagaimana pendekatan beliau ke masyarakat, pelayanan dengan jajaran, ini bukan berarti masyarakat ada angin segar untuk melanggar hukum. Iya. Tetapi ini ada batasannya. Kalau justru karena Kapolres dekat dengan masyarakat, jajaran dekat dengan masyarakat, masyarakat semua mampu menjaga ini kebersamaan ini. Mari sama-sama kita menjaga. Ya, sama-sama menjaga semua dalam koridor. Pak, ternyata akhir-akhir ini walaupun kita belum mendengar riset terbaru tentang kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Ya. Tapi kalau kita melihat ini, kita menilai ada peningkatan kepercayaan lagi terhadap kinerja Polri. Karena apa yang dilakukan secara internal dulu seperti Bapak lakukan. Bapak membenahi dulu yang di dalam. Jadi ketika di dalam ini sudah dianggap sudah mampu dibenahi, kepercayaan masyarakat itu pasti akan naik. Ya. Jadi luar biasa, Pak. Lebih khusus di Kabupaten Kepulauan Sangihe, memang kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri itu sangat tinggi, Pak. Dengan apa yang sepak terjang yang dilakukan Bapak bersama jajaran, memang perubahan yang luar biasa. Nah, ini masyarakat mengapresiasi. Lewat kami, saya menyampaikan titipan masyarakat ini, mereka mengapresiasi kinerja Polri yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe di bawah kepemimpinan Bapak. Nah, mereka berharap, Pak, ini tetap akan berlanjut. Mereka berharap pelayanan publik yang baik ini tetap berlanjut. Nah, mewujudkan pelayanan publik yang Polri yang terintegrasi ini betul-betul dirasakan terus oleh masyarakat kita. Nah, tetapi beberapa waktu lalu kita kan melihat banyak seperti yang ini, cerita yang masih lama lalu itu. Percuma melapor polisi karena respon tadi. Nah, itu tidak berlaku di Kabupaten Kepulauan Sangihe, di Polres Kabupaten. Jadi tidak percuma melapor polisi. Nah, responnya pasti cepat karena perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Pak Kapolres yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini. Begitu cepat merespon. Nah, kita bisa meriset ini terhadap masyarakat ketika yang mereka melapor. Prosesnya tidak lama. Hal-hal sederhana pelayanan yang mendasar terkait SKCK, SIM dan lain-lain. Ini memang dalam hitungan jam ketika tidak ada halangan jaringan dan sebagainya, memang Pak langsung didapat. Nah, Pak kasih pesan dulu ke terhadap masyarakat. Artinya ketika ada masanya usah ragu-ragu lagi. Mungkin ada masyarakat yang belum tahu, mungkin belum mengalami, baru dengar cerita, tapi Bapak menyampaikan ini. Untuk masyarakat khususnya di Kepulauan Sangihe, mari sama-sama kerjasama dengan Polres Kepulauan Sangihe. Kalau ada masalah sekecil apapun atau masalah-masalah yang butuh kiranya respon cepat, bisa langsung hubungi nomor saya atau bisa langsung ke Polsek atau lebih dekat ke Polres, ke Polres. Pasti akan kita respon dan kita tanggapi itu. Mudah-mudahan ke depan Polres Kepulauan Sangihe akan lebih bekerja dengan baik. Itu tentunya tidak lepas dari dukungan masyarakat dan lebih dekat lagi dan bekerja sama dengan masyarakat.
Pak, kita tahun ini memasuki proses pemilihan umum secara serentak. Nah, resistensi masyarakat itu cukup tinggi pasti, Pak, dengan adanya masalah pemilihan ini. Dengan pelayanan Bapak sekarang seperti ini, saya kira ini akan mengurangi resistensi itu. Karena Polri ada bersama-sama dengan masyarakat. Tapi Bapak penting menyampaikan ini kepada masyarakat. Jangan sampai pemilihan ini yang kita sebut-sebut pesta demokrasi jadi persoalan, bukan jadi pesta. Kan pesta harus senang-senang kan, Pak, gitu. Betul. Jadi untuk masyarakat terutama di Polres Kepulauan Sangihe, pemilihan atau pesta demokrasi itu adalah hal yang rutin kita laksanakan. Berbeda pendapat atau berbeda pilihan itu biasa. Namun satu hal yang terpenting, tetap jaga kebersamaan dan kekompakan. Siapapun yang terpilih itu pemimpin itu kita. Toh pasti jadi pemimpin di daerah sini. Harus kita dukung sama-sama. Setiap program atau kegiatannya harus kita jaga dan kita dukung sama-sama. Beda calon tidak ada masalah itu. Tapi setelahnya nanti kalau sudah ada pemenangnya, ya harus sama-sama kita dukung. Jangan menjadikan pemilihan ini perpecahan di itu yang paling Kepulauan Sangihe. Jadi tetap menjaga kita tetap harmonis. Tetap kondusif daerah kita, walaupun sekali lagi kita berbeda pilihan, so pasti namanya pemilihan. Biasa pasti itu. Kan ada yang harus dipilih, ada yang tidak, kan gitu. Itu. Jangan sampai ini akan jadi resistensi, perpecahan. Kakak adik soalnya enggak itu kita, kan gitu. Jadi ini penting sekali masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe, pesan yang luar biasa dari Pak Kapolres. Kita boleh beda pilihan, kita boleh berbeda pendapat, tapi jangan sampai perbedaan itu dijadikan alasan untuk kita menjadi perpecahan di antara kita. Tetapi mari sama-sama dewasa berdemokrasi. Berbeda pilihan itu bagian dari demokrasi kita. Tetapi ketika pilihan kita gagal, belum waktunya berarti. Tetapi yang menang pun harus merangkul yang kalah. Jangan sampai sekali lagi ini akan jadi equal perpecahan di daerah ini, tetapi bagaimana perbedaan ini menjadi kekuatan kita untuk membangun daerah ini. Terlebih dengan polisi kita yang ada saat ini, yang masyarakat sudah merasakan humanisme mereka, bagaimana pelayanan mereka. Saya sengaja mengangkat topik hari ini karena memang banyak masukan dari masyarakat, Pak, terkait pelayanan yang sudah banyak berubah ini. Jadi jangan takut dengan polisi, Pak ya. Jangan takut lagi dengan polisi. Jangan percuma datang di kantor polisi. Dan Pak, mungkin ada yang membedakan. Saya mungkin di Polresta Manado dan sebagainya, di Polres Sangihe ini, Pak, siapapun masyarakat yang datang, dalam tanda kutip, tere-tere mau kemana, mau ketemu siapa, di pejabat siapa di dalam Polres, Pak. Boleh. Memang betul-betul ini terbuka untuk masyarakatnya. Transparansi ini memang Bapak terapkan betul. Tidak ada yang perlu kita tutupi di dalam situ. Jadi ya mungkin kami dari pihak insan pers mungkin ya biasa ya ketemu dengan Kasat, ketemu dengan Bapak. Tapi yang kami lihat masyarakat, mungkin Bapak enggak kenal kan, orang dari mana, masyarakat dari mana, diberi kesempatan yang sama dengan orang-orang lain bertemu dengan pelayanan untuk masyarakat. Tidak perlu harus yang orang yang kita kenal. Dengan siapa saja harus kita, karena mereka membutuhkan pelayanan ketika tiba di situ. Itu. Jadi mereka datang ke polisi karena mereka butuh pelayanan. Itu. Jadi Pak, kita harus layani. Pelayanan yang luar biasa ini, mungkin masyarakat akan bertanya, Pak, ini terus-terus atau nanti seperti apa? Ya pasti akan berlanjut terus. Dan kalau bisa akan kita tingkatkan lagi terus ke depannya. Contoh begini. Kalau dalam pelayanan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kepulauan Sangihe sudah merespon kembali dengan ada WA atau ucapan, Pak, terima kasih sudah melayani dengan baik dan cepat. Kedepannya nanti dengan bertambahnya volume untuk pengurusan ini, pelayanan akan kita buat setelah mengurus pulang saja. Nanti kita yang antar ke rumah hasilnya. Jadi nggak usah bertunggu. Luar biasa ini, Pak. Jadi kita yang mau antar. Dan misalnya contoh, akan sampai seperti itu, Pak. Contoh mau bikin SIM perpanjangan atau urus baru. Nggak usah ditunggu.
daftar, foto, pulang saja. Nggak usah Nanti SIM-nya kita yang antar ke rumah. Kedepannya nanti akan sampai seperti itu. Jadi cita-cita Bapak akan sampai seperti itu Pak untuk melayani masyarakat. Jadi Jadi tidak perlu baku duduk tunggu lama di situ. Pulang jadi saja. masyarakat kalau tidak terbeban secara moral untuk tidak melanggar hukum itu keterlaluan. Iya, maksudnya begini Artinya kan. pelayanan yang sangat-sangat luar biasa seperti itu Pak. Jadi harapan saya seperti ini. Misalnya orang kantoran, ya kan dia banyak pekerjaan di kantor. Kalau mengurus sesuatu di kantor polisi terus harus menunggu, kan kasihan pekerjaannya. Ganggu juga. Daftar, urus semua, pulang saja, kerja saja. Nanti kita yang antar. Dihubungi lagi. Ya, nanti kita yang antar ke rumah. Atau ke tempat di mana yang mau kita antar. Sehingga tidak menghambat pekerjaannya yang lain. Nah, begitu. Sampai segitu Pak ya? Ya. Luar biasa. Kita ke pelayanan masalah hukum Pak. Ya. Ketika kami mengamati Pak, mungkin ada masyarakat bilang kasus yang sudah mengendap, tapi di zaman Bapak semua selesai dan tuntas Pak. Ya. Apa Bapak itu melakukan karena memang itu bagian dari pelayanan atau karena oh ini instruksi Kapolri harus selesai, atau karena dari Polda menuntut, atau memang bagian dari hari yang harus Bapak menyelesaikan? Ya memang itulah yang saya sampaikan tadi. Kalau ini mau repot, nggak usah kerja, mengundurkan diri saja. Saya hanya mau bekerja saja, itu dia. Saya hanya mau bekerja. Dan itu saya ditempatkan di sini, diberikan kepercayaan di sini untuk bekerja. Bukan untuk foya-foya di sini, bekerja. Dan hanya itu yang saya laksanakan. Jadi artinya PR di Polres itu sedikit akhirnya Pak. Ya. Dari tahun ke tahun kemarin kami lihat sekian puluh persen yang dituntaskan, di atas 50%, bahkan ada yang 80 hingga 90% pekerjaan yang tuntas Pak. Nah tahun ini mungkin Bapak akan ada target-target pekerjaan yang dituntaskan, atau ada cita-cita apa yang mau dilakukan terhadap kinerja Polres Deli. Kalau target dan cita-cita untuk Polres ini tidak ada. Tidak ada Pak. Kita hanya bekerja sebaik mungkin. Kerja. Ya. Sampai hasil masyarakat. Kalau cuma sampai di cita-cita kau nggak bekerja, cuma juga betul. Kerja saja. Intinya akan melakukan apa yang jadi pekerjaan ini. Itu luar biasa memang. Pertanyaan Pak dari masyarakat ini live tadi, apa bisa Polres Sangihe dalam hal ini humas ataupun IT dari Polres Sangihe untuk bersinergi dengan Kominfo dari pemerintah daerah untuk menjadi filter dalam merespon isu-isu liar yang beredar di masyarakat? Ya pasti bisa, dan itu lagi saya terapkan itu. Semua admin kan sudah saya kumpulkan. Admin grup, apalagi Kominfo. Itu pasti kita. Mari kita sama-sama kerja untuk meringankan. Ya. Tidak ada masalah, dan itu pasti akan terjadi itu. Pasti akan kita gabungkan semua itu. Karena itu tugas bersama Pak untuk Ya. Keamanan Polres, keamanan daerah Kepulauan Sangihe ini bukan hanya di Polres ada. Kita ada Kodim, ada Lanal, ada Pemda, ada Forkopimda kan kita. Jadi mari kita sama-sama gabung. Dan itu sudah berjalan di sini. Untuk menangkal memang nih isu. Ya. Artinya memang jadi persoalan besar kita adalah persoalan media sosial yang tanpa batas ini Pak. Jadi memang butuh sinergitas untuk kita menangkal bersama, sehingga masyarakat tidak mengunyah langsung informasi yang tidak baik, informasi hoax dan sebagainya. Jadi semua akan tersaring. Nah ketika ada informasi yang menyesatkan dalam tanda kutip, sinergitas ini jalan menyampaikan. Iya pasti. Pasti akan kita sampaikan ke semua. Luar biasa Pak. Ya. Jadi ada sinergitas itu betul dirasakan masyarakat. Dan sinergitas itu memang jalan. Ada ego sektor, orang kan polisi. Maksudnya kan orang kan polisi, penegak hukum. Silakan Pemda yang ke kita. Tapi kan tidak. Kita harus bersama-sama. Sama-sama. Memang ketika kerja bersama dilaksanakan tuntas lebih ringan. Pasti lebih ringan. Lebih ringan dan akan pasti tuntas Pak. Jadi Pak luar biasa sekali lagi saya mengapresiasi, dan ini apresiasi dari masyarakat
terhadap kinerja Polri. Semoga ke depan pelayanan publik ini tetap baik dan semakin baik, lebih ditingkatkan lagi dan terintegrasi betul di dalam Polri pelayanan, mulai dari jajaran paling bawah yang ada di Polsek sampai di Polres Sangihe dan secara berjenjang. Namun sekali lagi di Polres Kabupaten Kepulauan Sangihe, apresiasi yang luar biasa dari masyarakat. Pak, ini closing statement mungkin dari Bapak terhadap masyarakat terkait pelayanan yang sudah sedemikian rupa, Pak, yang luar biasa ini. Kedepannya nanti pasti akan kita lebih tingkatkan. Jadi untuk masyarakat jangan ragu lagi, jangan ada rasa sungkan lagi. Kalau ada kebutuhan atau keperluan apa-apa yang harus segera dilaporkan, mari. Kalau mungkin jauh dari Polres, boleh ke Polsek, ada Polsek. Kalaupun yang di pulau-pulau terluar, ada Pospol. Kalaupun merasa kurang enak nih, ada nomor handphone saya yang bisa dihubungi. Ini yang paling penting. Iya. Jadi masyarakat tidak akan kehilangan akses terhadap tidak akan kehilangan akses terhadap pelayanan yang ada di kepolisian. Kalau jauh dari pos polisi, kalau jauh dari Polsek, kalau ada signal ada nomornya Pak Kapolres. Iya. Jadi ini masyarakat tidak bobokan dengan pelayanan ini. Jadi kalau masih mengeluh pelayanan, ya keterlaluan juga kan. Jadi semua akses dibuka oleh Pak Kapolres untuk bagaimana masyarakat bisa dekat dengan Polres, bisa dekat dengan polisi untuk merasakan bagaimana pelayanan polisi sebenarnya. Saya telah mengungkapkan tadi di pertengahan perbincangan bahwa kalau Pak Gus Dur pernah mengkritik Polri sebagai pemacu kinerja Polri, dia menyebutkan ada 3 polisi yang baik di Indonesia. Tetapi kan banyak polisi yang baik, tetapi belum muncul, mungkin belum diketahui publik. Dan saya harus menambah satu, bahwa polisi yang baik itu ada AMPA, ada AKBP Denny Welly Walter Tompuno yang merubah wajah polisi yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Yang dulu sangar, mungkin yang dulu ditakuti oleh masyarakat, lebih humanis, dan masyarakat bisa menyatu dengan Polri, begitu sebaliknya. Nah, namun semua sekali lagi Bapak telah mengingatkan tadi, jangan karena dekat dengan Kapolres, jangan dekat dengan Kasat Reskrim, jangan dekat dengan jajaran lainnya, terus semena-mena, seenaknya, oh yang penting ada Kapolres teman. Jangan. Sekali lagi saya hanya mengingatkan, jangan. Pak Kapolres Morano itu. Jadi kalau backing salah tetap salah, tidak ada cerita. Tetapi ketika masyarakat dan Polri kerjasama yang baik, informasi saling bertukar, pasti aman kita, Pak. Ya. Jadi semoga apa yang kita rasakan di Sangihe dengan kinerja Polres yang ada di bawah kepemimpinan Pak Kapolres sekarang ini itu terus berlanjut, dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat aman, pasti ekonominya bergerak dengan baik. Ketika daerah ini aman, masyarakat juga tenteram. Nah, begitu. Jadi sekali lagi jangan ragu-ragu. Jadi tidak percuma kalau ada persoalan, tidak percuma melapor Polres, silakan. Dengan akses yang begitu terbuka, bisa ibu-ibu, bapak-bapak silakan datang di Polres. Semua terbuka itu pintu di Polres sana. Kurang mau tanya, kalau kita kasus ini kemana DPR? Kalau ada masalah ini kemana? Kurang mau tanya. Dan itu mulai dari pintu masuk, Bapak silakan menyapa dan akan disapa oleh pihak kepolisian. Pasti akan dia balas. Ya. Jadi menyapa, senyum itu tidak hanya terjadi di dunia bisnis, tetapi di Polres sekarang sudah terjadi seperti itu. Ada yang datang langsung disapa, ditanya, kan, senyum langsung. Apalagi Pak Kapolres kan ganteng gitu. Senyum ini kan senyum ini bahaya. Jadi tapi itu sekali lagi saya mengingatkan, Pak Kapolres telah menyebar nomor telepon kepada seluruh masyarakat. Cuman mau ingatkan, Pak Kapolres sudah menikah dan punya anak, jadi jangan babi ate ngamalan. Jangan babi ate ngamalan Ibu Merada. Jadi sekali lagi luar biasa. Saya di Sangihe beberapa pergantian Kapolres. Baru kali ini ada Kapolres yang menyebar nomor teleponnya kepada masyarakat. Itu artinya apa? Supaya masyarakat bisa mengakses kapan saja informasi di Polres dan pelayanan yang ada di Polres. Jadi ini sangat luar biasa. Pak, paling terakhir mungkin ada yang Bapak mau sampaikan terkait kinerja yang akan ke depan semakin baik, atau pesan kepada masyarakat yang akan melaksanakan
Ya, ini sudah tahapan pemilu supaya tetap kondusif, aman gitu Pak. Ya. Paling terakhir tadi selain closing statement. Harapan kami ya pasti Kepulauan Sangihe ini tetap terjaga keamanannya, ketertibannya, meskipun kita tahu bersama ini sudah masuk proses tahapan pemilu. Seperti yang saya sampaikan tadi, perbedaan pendapat itu biasa. Tapi jangan menjadikan itu sebuah perpecahan di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini. Mari kita sama-sama menjaga kearifan lokal di di Kepulauan Sangihe ini, kerukunan antar umat beragama, persatuan. Hanya orang yang boleh mau jaga itu, tidak mungkin orang lain. Jadi mari sama-sama orang jaga supaya tetap aman, damai dan tentram di Kepulauan Sangihe ini. Baik, terima kasih luar biasa. Masyarakat harus tepuk tangan untuk Pak Kapolres dan jajaran. Bagaimana Pak Kapolres dengan gigih merubah wajah Polri ini, tidak hanya supaya dilihat oleh masyarakat, tetapi beliau lebih ke dalam dulu. Ketika di dalam dipastikan beres, nah ini yang dirasakan oleh masyarakat sekarang. Jadi mulai dari sumber daya manusia yang ada di Polri diperbaiki bagaimana. Jadi polisi presisi ini ada di Polres Sangihe. Kalau Polres lain kami belum tahu, tapi di Polres Sangihe memang presisi ini diterapkan dan diaktualisasikan di kehidupan di Polres Kepulauan Sangihe, lebih khusus masyarakat ada di Kabupaten Sangihe. Jadi begitu masyarakat, untuk sementara kita bincang-bincang kita dengan Pak Kapolres, luar biasa. Sekali lagi Pak, terakhir kami mengapresiasi ini kinerja Polres Kepulauan Sangihe dengan pelayanan yang luar biasa dirasakan masyarakat. Kita akan bertemu di waktu dan kesempatan lain dengan tema yang lain dengan Pak Kapolres. Hari ini kita di akhir bincang-bincang kita. Saya Roni Serang, terima kasih untuk masyarakat Sangihe dan semua pemirsa Lintas Utara. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai jumpa. Terima kasih.